Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Laila Hanum dari kelas 3B PGSD dengan NIM 2019-15162. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tindakan kelas yang saya amati dengan judul Efektivitas Penerapan Metode C3T dalam Pembelajaran IPS dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 5 SDN 1 Subang. Pada bab pertama, pendahuluan, identifikasi masalahnya. Yang pertama, kurangnya motivasi belajar pada pembelajaran IPS. Yang kedua, siswa tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ketiga, pembelajaran IPS yang membosankan dan tidak menyenangkan. Dan yang terakhir, pembelajaran IPS yang tidak digunakan masih menggunakan metode ceramah. Lalu rumusan masalahnya, yaitu berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian dapat merumuskan masalah penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan metode C3T siswa. Yang kedua, apakah penggunaan metode pembelajaran cerdas, cermat, cepat, dan tepat atau C3T dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya, yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk melihat motivasi belajar dengan melalui penggunaan metode pembelajaran cerdas, cepat, cermat, dan juga tepat. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama itu secara teoritis, yaitu untuk menambahkan wawasan pengetahuan tentang penggunaan metode pembelajaran cerdas, cermat, cepat, dan tepat dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, secara praktik. Secara praktik ada 4 bagian. Yang pertama, bagi siswa, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi siswa sehingga memacu siswa untuk dapat terus belajar dan memahami pembelajaran dengan menyenangkan. Yang kedua, bagi guru. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan kemampuan dalam meningkatkan motivasi bagi siswa sehingga siswa lebih aktif dalam pembelajaran dan memberikan pembelajaran dengan metode menyenangkan. Ketiga, bagi sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan motivasi pembelajaran bagi siswa di SD Negeri 1 Subang. Yang keempat, yaitu bagi peneliti. Bagi peneliti, dari hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut. Yang pertama itu ada pengertian motivasi belajar berdasarkan pendapat Clifton Aderper dalam Nasar 2004 nomor 42, dalam Lisa Agustin 2014 nomor 90, dan Hamin Tohari 2019 nomor 3. Dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya, pengertian model C3T. Berdasarkan pendapat Protono tahun 2020 nomor 481 dan Mulyawan tahun 2016 nomor 218, maka peneliti dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran C3T merupakan model pembelajaran yang menekankan pada unsur kognitif, kecepatan, dan ketepatan dalam melatih mental dan semangat belajar dalam diri siswa, sehingga semua siswa harus berperan aktif dan memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Selanjutnya, pengertian pembelajaran IPS. Berdasarkan pendapat Latifa Kurotaini dan kawan-kawan tahun 2020 nomor 6 dan Susanto 2013 dalam Latifa Kurotaini dan kawan-kawan tahun 2020 nomor 6 dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS adalah suatu bahan kajian terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi diorganisasikan dari konsep-konsep keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Ini ada penelitian yang relevan. Yang pertama itu Partono dengan judul Efektivitas Metode Cerdas, Cermat, Cepat, dan Cepat C3 dalam meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua ada Putri Siskasari, Sri Erlinda, Gimin dengan judul Pengaruh Metode Cerdas, Cermat, Cepat, dan Tepat C3T terhadap motivasi belajar PKN siswa kelas 9 SMP Pekanbaru.
Yang ketiga ada I. Wirabowo Jawa, Anonius Wahyu Budi Santoso dengan judul peningkatan motivasi dan prestasi belajar IPS melalui model pembelajaran C3T, cerdas, cermat, cepat, dan tepat. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Pada kerangka berpikir pertama ada rendahnya motivasi belajar dalam diri siswa serta pembelajaran IPS yang membosankan. Lalu perlu menggunakan metode pembelajaran dalam meningkatkan motivasi belajar dalam pembelajaran IPS. Dan juga diduga metode pembelajaran C3T dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya ada hipotesis tindakan. Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir di atas, dalam penelitian yang saya gunakan yaitu model pembelajaran C3T dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS kelas 5 SDN 1 Subang. Selanjutnya bab ketiga, metode penelitian. Metode penelitian dan identitas. Pada identitas, penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5 SDN 1 Subang dengan jumlah 12 orang yang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Metode penelitiannya yaitu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian tindakan kelas PTK atau sering disebut classroom tips sharing dengan menerapkan siklus demi siklus. Pada siklus pertama yaitu perencanaannya. Pada tahap perencanaan yaitu menetapkan pokok bahasan yang akan dipergunakan dalam menyusun instrumen penelitian, merencanakan dan menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan sehingga proses pembelajaran dapat lebih terarah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu menyusun instrumen penelitian. Instrumen penelitian berfungsi untuk merekam semua data-data yang dibutuhkan sehingga instrumen penelitian harus disusun dengan baik. Konsultasi instrumen kepada dosen pembimbing. Hal ini dilakukan agar instrumen yang dibuat memiliki kualitas yang baik, merevisi instrumen jika diperlukan. Kedua, tahap pelaksanaan. Melaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran cerdas, cermat, cepat, tepat atau C3T, melakukan penilaian aktivitas siswa dalam berkelompok, melaksanakan tes siklus. Setelah pembelajaran IPS tentang keberagaman ekonomi, tes siklus dilaksanakan setelah selesai siklus pembelajaran. Yang ketiga, ada pengamatan observasi. Observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap aktivitas guru dan aktivitas siswa di kelas. Observasi terhadap aktivitas guru dilakukan oleh teman sejawat dengan menggunakan penerapan model pembelajaran cerdas, cermat, cepat, dan tepat. Yang keempat ada analisis dan refleksi. Setelah dianalisis, kemudian direfleksikan sebagai bahan evaluasi dan koreksi untuk memperbaiki siklus berikutnya. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Yang pertama itu melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran cerdas, cermat, cepat, tepat atau C3T. Yang kedua melakukan penilaian aktivitas siswa dalam berkelompok. Yang ketiga melaksanakan tes siklus. Setelah pembelajaran IPS tentang keberagaman ekonomi, tes siklus dilaksanakan setelah selesai siklus pembelajaran. Selanjutnya pengamatan observasi. Pengamatan kembali dilakukan terhadap proses pembelajaran seperti pada siklus pertama, yaitu pengumpulan data dan pengumpulan observasi dan dokumentasi. Selanjutnya analisis dan refleksi pada siklus kedua. Pada siklus kedua tampak banyak perubahan antara lain yang pertama, guru dapat memberikan pengalaman dan penggunaan model pembelajaran cerdas, cermat, cepat, C3T. Proses pembelajar mengajar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Lalu yang kedua, siswa merasa senang ketika pembelajaran IPS. Lalu yang ketiga, siswa mampu bekerja sama dengan kelompoknya. Yang keempat, keterampilan berbicara dan berpikir kritis siswa meningkat. Bila dapat berjalan dengan lancar, maka siklus akan dihentikan. Selanjutnya, keempat, kesimpulan. Dari kesimpulan hasil penelitian tentang efektivitas penerapan metode C3T dalam pembelajaran IPS dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 5 SDN 1 Subang, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa meningkat karena pada pengumpulan observasi dan dokumentasi, siswa secara langsung dapat memahami pembelajaran dengan cepat. Yang kelima yaitu saran. Dengan adanya penelitian ini,
Diharapkan motivasi belajar siswa bisa lebih meningkat. Maka dari itu, agar dalam proses pembelajaran tidak membosankan, guru harus menggunakan model pembelajaran yang bervariatif. Sekian pemaparan penelitian tindakan kelas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.